Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Lentera Hati. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Terima kasih sudah hadir. Mari kita sama-sama mengambil hikmah dari pembahasan kali ini. Pernahkah kamu merasa lelah karena hidupmu seolah berjalan lambat? Saat melihat teman sebaya sudah melangkah jauh, punya pekerjaan mapan, rumah sendiri, atau hidup yang tampak bahagia, sementara kamu masih berjuang dari titik yang sama. Lalu hatimu mulai bertanya, kenapa ya aku belum berhasil juga? Apa doaku nggak cukup kuat? Apa aku kurang berusaha? Padahal bisa jadi bukan kamu yang tertinggal. Hanya saja Allah sedang menyiapkan waktumu. Waktu yang paling tepat, waktu yang paling indah, waktu yang paling matang. Setiap orang punya jalannya sendiri, dan setiap jalan punya waktunya masing-masing. Ada yang cepat berhasil karena ujiannya datang setelah sukses. Ada yang lambat karena Allah ingin membentuknya dulu agar siap menerima amanah besar. Jangan bandingkan langkahmu dengan orang lain, karena kamu sedang menulis kisah yang berbeda. Kamu mungkin baru di bab 1, sementara mereka sudah di bab 20. Tapi siapa tahu ending kisahmu justru jauh lebih indah di mata Allah. Sukses bukan tentang siapa yang lebih cepat sampai, tapi siapa yang tetap berjalan meski jalannya berat. Kadang yang tumbuh paling lama justru berbuah paling manis. Jangan menyerah hanya karena prosesmu panjang. Karena bisa jadi, keterlambatanmu adalah bentuk kasih sayang Allah. Dia menunda bukan karena benci, tapi karena ingin kamu belajar. Belajar sabar, belajar ikhlas, belajar kuat. Sebab jika sukses datang sebelum kamu siap, mungkin justru itu yang akan menghancurkanmu. Jadi tetaplah berjalan. Meski perlahan, meski sendirian, tetaplah berjuang dengan niat yang lurus. Karena waktu Allah selalu sempurna. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tapi selalu tepat. Dan ketika saat itu tiba, kamu akan menyadari bahwa semua air mata, doa, dan kesabaranmu tak pernah sia-sia di sisi Allah. Setiap orang berjalan di jalan yang berbeda, pada waktu yang berbeda, dengan ujian yang berbeda pula. Tidak ada satupun perjalanan hidup yang benar-benar sama. Ada yang mencapai kesuksesan di usia muda, ada yang baru menemukannya di usia senja. Ada yang jalannya lurus tanpa banyak rintangan, tapi ada pula yang harus tersesat berkali-kali sebelum menemukan arah yang benar. Dan semua itu bukan kebetulan. Semuanya adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Allah menciptakan setiap kehidupan dengan kadar ujian, rezeki, dan waktu yang sudah tertakar. Tidak ada yang terlalu cepat, tidak ada yang terlalu lambat. Hanya saja kita seringkali gelisah melihat langkah orang lain. Kita merasa tertinggal, padahal sebenarnya kita sedang berada tepat di posisi yang Allah kehendaki. Apa yang bagi kita tampak sebagai keterlambatan, mungkin justru adalah cara Allah mempersiapkan kita agar lebih kuat, lebih matang, dan lebih siap ketika waktunya tiba. Bayangkan bunga-bunga di taman yang sama. Ada yang mekar di awal pagi, ada yang baru menampakkan keindahannya menjelang sore. Apakah bunga yang mekar lebih dulu berarti lebih indah? Tidak, mereka sama-sama cantik, hanya waktunya berbeda. Begitu pula hidup kita. Kamu tidak gagal hanya karena belum sampai. Kamu hanya belum waktunya tiba. Setiap proses yang kamu jalani sekarang, rasa lelahmu, sabarmu, kecewamu, semuanya sedang menumbuhkan sesuatu yang besar di dalam dirimu. Seringkali kita lupa bahwa Allah adalah sebaik-baik pengatur waktu. Dia tahu kapan kamu siap menerima, kapan kamu perlu menunggu, dan kapan kamu harus belajar melepaskan. Terkadang penundaan bukan hukuman tapi perlindungan. Karena jika sesuatu datang sebelum waktunya, bisa jadi bukan membawa kebahagiaan, tapi justru ujian yang lebih berat. Maka bersabarlah dengan waktu yang Allah pilih untukmu, karena waktunya tidak pernah salah. Lihatlah para nabi dan orang-orang saleh terdahulu. Tak ada satupun dari mereka yang mencapai kejayaan dengan instan. Nabi Yusuf harus melalui penjara sebelum sampai ke istana. Nabi Musa harus melarikan diri sebelum kembali sebagai penyelamat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun menunggu bertahun-tahun, menghadapi hinaan dan perjuangan sebelum Islam tegak di Madinah. Semua butuh waktu, semua butuh proses.
Dan setiap proses itulah yang menjadikan mereka kuat, sabar, dan pantas. Begitulah kehidupan. Jangan terburu-buru menilai dirimu gagal, hanya karena belum sampai pada puncak yang kamu impikan. Kadang Allah menunda bukan untuk menolak, tapi untuk menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang kamu minta. Mungkin sekarang kamu masih berjalan pelan, tapi percayalah, selama kamu tidak berhenti, kamu tetap menuju tujuanmu. Setiap orang punya waktu yang berbeda, dan ketika waktumu tiba, dunia akan tahu betapa indahnya hasil dari kesabaranmu. Maka jangan iri, jangan menyerah. Fokuslah pada prosesmu, bukan perbandinganmu. Karena Allah tahu kapan saat terbaik untuk membuatmu bersinar. Terkadang kita merasa lelah menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Doa sudah dipanjatkan, usaha sudah dilakukan, tapi hasilnya belum juga terlihat. Hati mulai bertanya, mengapa Allah belum mengabulkan? Apakah aku tidak layak mendapatkannya? Namun seringkali yang kita sebut sebagai penundaan, justru adalah cara Allah mendekatkan kita kepadanya. Allah tahu, jika semua hal datang terlalu cepat, kita mungkin akan lupa kepadanya. Jika doa langsung terkabul, mungkin kita tak akan lagi menengadahkan tangan di malam hari. Tapi ketika Allah memperpanjang proses, di sanalah Dia ingin kita belajar untuk bergantung hanya padanya. Proses yang panjang bukan tanda Allah menjauh, tapi tanda Dia ingin lebih lama mendengar suaramu dalam doa. Setiap sujud, setiap tetes air mata, setiap kali kamu berkata, "Ya Allah, aku tidak mampu kecuali dengan pertolonganmu." Itulah momen paling berharga dalam hidupmu. Mungkin hasil belum datang, tapi hatimu mulai tenang. Mungkin harapan belum terlihat, tapi jiwamu mulai dekat dengan Allah. Dan bukankah itu tujuan sebenarnya dari setiap ujian? Agar kita kembali kepadanya, bukan kepada dunia. Lihatlah betapa lembutnya kasih sayang Allah. Dia bisa saja mengabulkan permintaanmu seketika, tapi Dia memilih menundanya agar kamu tak kehilangan kesempatan berdoa. Karena doa bukan hanya tentang meminta hasil, tapi tentang membangun hubungan antara hamba dan Tuhannya. Proses panjang itu adalah panggilan lembut agar kamu lebih lama berdiam di sajadah, lebih sering menyebut namanya, lebih banyak merendahkan hati di hadapannya. Allah tidak ingin melihatmu putus asa, Dia hanya ingin melihatmu bersandar sepenuhnya. Dan ketika waktumu tiba, hasil yang kamu terima bukan hanya jawaban dari doa-doa lamamu, tapi juga keberkahan dari setiap kesabaran yang kamu jaga selama prosesnya. Maka jangan marah ketika Allah menunda, karena Dia sedang memelukmu dalam cara yang mungkin tak kamu pahami. Dia tahu kapan kamu siap, Dia tahu kapan hatimu kuat. Dan selama kamu terus berdoa, tidak ada satupun langkahmu yang sia-sia. Sebab yang Allah inginkan bukan hanya kamu mendapatkan apa yang kamu mau, tapi kamu menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih bersyukur dan lebih dekat dengannya. Kita hidup di dunia yang seringkali mengukur segalanya dengan angka. Seberapa banyak harta yang dimiliki, seberapa tinggi jabatan yang diraih, seberapa terkenal nama yang disebut. Namun tahukah kamu, di sisi Allah, ukuran sukses tidak pernah ditentukan oleh seberapa tinggi engkau berdiri di hadapan manusia, tapi seberapa rendah hatimu tunduk di hadapannya. Ada orang yang sukses terlihat di mata dunia, punya segalanya, tapi hatinya kosong dari ketenangan. Ada pula orang yang sederhana, bahkan mungkin tidak dikenal siapa-siapa, tapi hidupnya penuh ketenangan, karena hatinya dekat dengan Allah. Siapa yang sebenarnya lebih sukses? Jawabannya ada pada hati yang bersyukur, bukan pada dunia yang bertumpuk. Seringkali, kita terjebak membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kita merasa gagal hanya karena belum mencapai apa yang mereka capai. Padahal, Allah tidak menilai siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling tulus berusaha. Sukses di sisi manusia bisa diraih dengan kerja keras, tapi sukses di sisi Allah hanya bisa diraih dengan keikhlasan. Lihatlah orang-orang yang diuji tapi tetap sabar, yang jatuh tapi terus bangkit dengan doa. Mereka mungkin tampak kalah di mata dunia, namun di sisi Allah mereka sedang naik derajat. Setiap air mata yang mereka tahan, setiap kesabaran yang mereka jaga,
menjadi saksi bahwa mereka sedang menapaki jalan kesuksesan yang hakiki, jalan menuju ridha Allah. Ukuran sukses sejati bukan seberapa tinggi kamu sampai, tapi seberapa baik kamu menjaga niat saat melangkah. Tidak masalah jika langkahmu kecil, asalkan arahnya benar. Tidak masalah jika hasilmu belum besar, asalkan prosesmu halal dan berkah. Karena yang penting bukan seberapa cepat engkau sampai, tapi apakah Allah ridha dengan perjalananmu. Ingatlah, sukses menurut dunia bisa hilang dalam sekejap, tapi sukses di sisi Allah akan kekal sampai akhirat. Maka jangan merasa rendah hanya karena pencapaianmu tak seberapa, dan jangan sombong hanya karena hasilmu tampak besar. Selama engkau jujur dalam usaha, sabar dalam proses, dan ikhlas dalam hasil, engkau sudah menjadi orang sukses meski dunia belum menamakanmu demikian. Ukuran sukses setiap orang tidak sama, karena Allah menilai dari hati bukan dari hasil. Mungkin keberhasilanmu bukan di panggung dunia, tapi di catatan malaikat yang mencatat setiap perjuanganmu. Dan ketika nanti semua tirai dunia terangkat, engkau akan tahu bahwa semua kesabaran, semua doa, dan semua perjuangan kecilmu ternyata bernilai besar di sisi Allah. Tidak ada keindahan yang lahir dari jalan yang mudah. Setiap bunga yang mekar harus lebih dulu menembus tanah yang gelap. Setiap fajar yang indah harus melewati malam yang pekat. Begitu pula dengan hidup. Sebelum tiba pada keindahan, Allah akan mengajarkan kita tentang sabar. Sabar bukan berarti diam tanpa rasa, bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah kekuatan yang tenang, yang menahan hati agar tetap percaya ketika logika sudah lelah. Sabar adalah seni menjaga keyakinan bahwa di balik gelapnya ujian, ada cahaya yang sedang disiapkan oleh Allah. Kadang kita memohon keindahan hidup, tapi lupa bahwa jalan menuju keindahan seringkali berliku. Kita ingin doa dikabulkan segera, tapi Allah ingin doa itu menjadi penguat hati, bukan sekadar permintaan. Karena itulah Allah tidak langsung memberi. Dia ingin kita belajar menunggu, belajar percaya, dan belajar melihat hikmah dalam setiap penundaan. Ketika kamu bersabar, sebenarnya kamu sedang menanam benih kebaikan yang kelak akan tumbuh indah di waktunya. Allah tidak pernah menyia-nyiakan setiap detik kesabaranmu. Air matamu yang jatuh karena menahan diri dari marah, kecewamu yang kamu pendam agar tidak menyakiti, semua itu tidak hilang begitu saja. Ia disimpan oleh Allah dan akan dikembalikan dalam bentuk kebahagiaan yang jauh lebih besar. Lihatlah kisah Nabi Yusuf. Belasan tahun ia terpisah dari keluarganya, difitnah, dijebloskan ke penjara, tapi ia tetap sabar. Dan dari kesabaran itulah Allah bukakan pintu keindahan, dari tahanan menjadi pemimpin. Begitu pula dengan kita. Ujian yang sekarang terasa berat mungkin sedang menjadi tangga menuju keindahan yang belum terlihat. Sabar bukan tanda lemah, justru sabar adalah tanda kekuatan yang tidak semua orang punya. Butuh keberanian besar untuk tetap tenang saat dunia terasa tidak adil. Butuh iman kuat untuk tetap tersenyum ketika hati sedang luka. Namun mereka yang mampu bersabar akan melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh orang yang tergesa-gesa. Hikmah dan ketenangan dari Allah sendiri. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan menatap ke belakang dan berkata, "Ya Allah, ternyata semua yang dulu aku tangisi adalah jalan menuju keindahan yang Engkau janjikan." Kesabaran bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari keindahan yang Allah siapkan. Mungkin sekarang kamu belum melihat hasilnya, tapi percayalah, di setiap sabar yang kamu jaga, Allah sedang menulis kisah indah tentang keteguhanmu. Karena janji Allah itu pasti, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran, Surat Al-Insyirah ayat 6. Kadang kita merasa hidup ini tak adil. Kita melihat orang lain begitu mudah mendapatkan apa yang kita perjuangkan selama bertahun-tahun. Kita melihat doa orang lain cepat dikabulkan, sedangkan doa kita seolah menggantung di langit tanpa jawaban. Hati pun mulai gelisah dan iman perlahan bertanya, "Kapan ya Allah? Kapan Engkau menjawab doaku?" Tapi tahukah kamu, Allah tidak pernah terlambat. Dia hanya menunggu waktu yang paling sempurna.
Bukan waktu yang kamu mau, tapi waktu yang kamu butuh. Sebab Allah tahu jika sesuatu datang terlalu cepat, bisa jadi kamu belum siap menerimanya. Tapi jika datang terlalu lambat, bisa jadi hatimu akan terluka. Maka Allah hadirkan segalanya tepat di saat yang paling sesuai. Bukan terlalu cepat, bukan terlalu lambat, tapi selalu tepat. Kita ini hanya melihat dari satu sisi, sedangkan Allah melihat keseluruhan takdir. Kita ingin hasilnya sekarang, tapi Allah ingin prosesnya lebih dulu. Karena lewat proses itu Dia ingin kamu belajar tentang sabar, tentang tawakal, tentang makna ridha yang sebenarnya. Allah tahu kapan waktumu bersinar, kapan waktumu sembuh, dan kapan waktumu tersenyum kembali setelah air mata panjang. Ingatlah, waktu Allah bukan seperti waktu manusia. Manusia terburu-buru, sementara Allah menunggu sampai semuanya benar-benar siap. Seperti benih yang tidak bisa dipaksa tumbuh dalam semalam, begitu pula dengan takdirmu. Butuh waktu, butuh sabar, dan butuh kepercayaan penuh bahwa Allah sedang bekerja dalam diam. Mungkin sekarang kamu belum melihat hasilnya, tapi di balik layar kehidupan, Allah sedang menyusun kisah indah untukmu. Dia sedang menyiapkan pertemuan terbaik, rezeki yang paling berkah, dan jalan keluar yang tak pernah kamu duga. Tugasmu hanya satu, percaya. Percaya bahwa janjinya benar. Percaya bahwa doamu tidak pernah sia-sia. Percaya bahwa waktunya selalu sempurna. Dan ketika saat itu tiba, ketika semua hal yang dulu kamu tangisi akhirnya terjawab, kau akan tersenyum demi berkata, "Ya Allah, terima kasih. Engkau tidak memberikannya saat aku memaksa, tapi Engkau memberikannya saat aku siap." Waktu Allah selalu tepat. Kita hanya perlu berhenti mengeluh dan mulai percaya. Karena Allah tak pernah salah mengatur hidup hambanya. Setiap penundaan punya alasan, setiap air mata punya makna, dan setiap sabar punya balasan. Percayalah, mungkin belum saatnya, tapi akan tiba waktunya. Dan saat itu datang, kamu akan mengerti bahwa penantian panjangmu adalah bagian dari keindahan yang Allah rancangi dengan penuh kasih. Sahabat Lentera Sunnah yang dirahmati Allah, hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa kuat kita bertahan di jalan yang Allah ridai. Setiap doa yang belum terjawab bukan berarti tak didengar. Setiap usaha yang belum berhasil bukan berarti tak berarti. Kadang Allah menunda bukan untuk menghukum, tapi untuk memelukmu dalam proses yang penuh hikmah. Jangan berhenti hanya karena langkahmu terasa lambat. Jangan menyerah hanya karena hasil belum tampak. Ingatlah, setiap orang punya waktunya masing-masing dan waktumu juga akan tiba. Mungkin bukan hari ini, bukan besok, tapi pasti akan datang di saat yang paling tepat, dengan cara yang paling indah. Sabar bukan sekadar menunggu, tapi mempercayai bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari yang kita bayangkan, karena Dia tahu isi hatimu. Dia dengar setiap keluhmu, dan Dia tak pernah lelah mendengar doamu, meski kamu sendiri sudah hampir menyerah. Teruslah berdoa, teruslah melangkah, dan jangan lepaskan harapanmu padanya. Sebab selama hatimu masih berpegang pada Allah, kamu tidak akan pernah benar-benar kalah. Dan kelak, ketika semua doa yang kamu panjatkan mulai satu persatu Allah kabulkan, kamu akan sadar bahwa penantian panjangmu adalah cara Allah mengajarkan makna cinta, sabar, dan percaya bahwa semua yang kamu jalani bukan untuk menyakitimu, tapi untuk membentukmu agar kamu pantas menerima keindahan yang telah Allah siapkan. Maka, tetaplah berjalan dengan hati yang yakin, teruslah menebar kebaikan meski dunia kadang tak mengerti, karena cahaya tidak pernah padam hanya karena gelapnya malam. Dan selama Allah bersamamu, tidak ada kata terlambat untuk bahagia, tidak ada doa yang sia-sia, dan tidak ada perjuangan yang tak bernilai. Sampai jumpa di Lentera Sunnah berikutnya. Semoga setiap langkah kita selalu dalam lindungan Allah.
Setiap sabar kita menjadi penuntun menuju keindahan, dan setiap penantian kita berujung pada waktu Allah yang paling sempurna. Insya Allah,